Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 166. Penatu Alu benar-benar jatuh ke tanah. Terlebih lagi, pada saat ini, wajahnya pucat, matanya terpejam, dan noda darah tetap ada di sudut mulutnya, yang tampaknya terluka sangat parah. Penatu Alu, ini, kalah. Tang Yi melihat ke atas, dan di sisi lain dari pusat ledakan, seorang prajurit dengan topeng emas berdiri di pundaknya dan melihat ke bawah pada para tetua dari ketinggian yang tinggi dalam sikap yang dingin. Sudut mulutnya tampaknya memiliki senyum menghina. Pada saat ini, dia agung dan bersinar, dan dia memancarkan dunia yang mulia, seolah-olah dia harus ditaati dari langit dan bumi, dan dia harus mematuhi perintahnya. Ya, Penatu Alu dikalahkan. Kehilangan kaisar kuat lawan dengan topeng emas. Selain itu, lawan terlihat lebih unggul, benar-benar menghancurkan kemenangan, bukan situasi win-win. Ngima ini. Tang Yi berbisik di mulutnya, dan kemudian, ketika sosoknya bergerak, dia bergegas ke arah kejatuhan Penatu Alu. Pada saat yang sama, banyak penguji di Sifu juga berjuang dengan panglima perang satu sama lain, dan kemudian mundur ke arah itu, semua ingin membantu Penatu Alu. Meskipun Penatu Alu jatuh dengan cepat, penerbangan Tang Yi lebih cepat. Setelah beberapa saat, dia adalah orang pertama yang mendekati Penatu Alu. Dia menangkap Penatu Alu sebelum dia jatuh ke tanah. Penatu Alu, apa kabar, Penatu Alu? Tang Yi berteriak kepada tetua pendaratan. Namun, Penatu Alu menutup matanya dan bernapas jika tidak ada tanggapan terhadap Tang Yi. Melihat tidak ada tanggapan, Tang Yi dengan cepat memeriksa cedera Elder Lu dan tiba-tiba menemukan bahwa energi yang sangat hebat menyebabkan angin dan hujan di tubuh Elder Lu, mengganggu semua organ dan organ internalnya, dan meridian seluruh tubuh kacau. Tidak optimis. Pada saat ini, meskipun Penatu Alu, sebagai kaisar yang kuat dari kaisar, menggantungkan napasnya dengan kekuatannya yang kuat, dia jelas tidak jauh dari kematian. Prajurit bertopeng itu begitu kuat sehingga dia bahkan membuat Penatu Alu, yang memiliki kekuatan panglima perang, terlihat seperti ini. Tang Yi sangat terkejut. Pada saat ini, orang lain di Sifu juga tiba. Penatu Alu. Penatu Alu, kamu baik-baik saja. Teman kecil ini, bagaimana Penatu Alu? Tolong beritahu kami tentang itu. Ya Tuhan, Penatu Alu dikalahkan. Semua orang gugup, melihat Penatu Alu tidak sadar, wajahnya suram, dan ekspresinya putus asa. Meskipun ada intervensi kuat dari Tang Yi di Sifu, prajurit topeng tingkat prajurit dibantai keluar. Situasi pertempuran di sisi Void Warship dianggap sebagai kemenangan penuh, dan situasi pertempuran tingkat Raja Perang juga karena Tang Yi membunuh puluhan pertempuran Wang, situasinya sangat baik, dan sudah mulai berubah menjadi kemenangan. Tampaknya kali ini para pencuri menelan langit, dan Sifu bisa melawan. Cerita bersambung di bawah ini. Namun dalam kenyataannya, ini tidak terjadi. Kunci kemenangan atau kekalahan bukanlah roh perang atau raja perang, tetapi kekuatan terkuat di kedua sisi, kaisar perang. Inilah sebabnya mengapa orang-orang di Istana Barat tidak takut melarikan diri bahkan jika mereka melihat lebih banyak musuh daripada mereka. Karena semua orang di Sifu tahu bahwa selama Penatu Alu yang memiliki kekuatan kaisar perang bisa menang, maka mereka semua bisa hidup. Dalam pertempuran ini, mereka bisa menang. Tingkat kaisar yang kuat dapat menahan ribuan pasukan, kekuatannya sangat mengerikan. Tetapi pada saat ini, seandainya Penatu Alu meninggal, meskipun masih ada 20 atau 30 orang di penguji Sifu dengan kekuatan Raja Perang, mereka juga akan menghadapi kegagalan. Tidak ada yang akan menjadi lawan kaisar yang kuat. Seorang panglima perang yang kuat dapat membunuh mereka semua. Situasi yang paling tidak menguntungkan adalah bahwa tidak semua orang kuat tingkat roh perang Sifu terbunuh dalam pertempuran, juga tidak semua penguji terbunuh, tetapi Penatu Alu meninggal. Ketika Penatu Alu meninggal, semua orang akan mati. Sudah berakhir, sudah berakhir. Penatu Alu terlihat seperti ini, aku khawatir itu tidak akan bertahan lama. Aku sudah mengirim pesan untuk bantuan, tetapi akan butuh 1 jam lagi sebelum mereka bisa tiba.
Tampaknya sebelum dukungan datang, kita semua akan terbunuh. Hei, sangat tak berdaya, aku tidak menyangka akan bertemu dengan pencuri yang menelan langit di sini, dan itu masih sangat kuat. Aku masih punya ambisi yang tidak bisa dilaksanakan. Aku benar-benar tidak ingin mati. Siapa yang ingin mati lagi? Hei, aku tidak bisa menyalahkan orang lain. Aku hanya bisa menyalahkan nasib buruk kita dan menghadapi musuh yang kuat. Melihat keadaan sekarat Penatualu, semua penguji di gedung barat menjadi lebih putus asa dan menghela nafas, semua orang dalam suasana hati yang sedih. Di kapal perang Belanda, banyak orang melihat pemandangan di mana Penatualu dipukuli. Para kandidat dan orang kuat dari gedung barat juga tahu bahwa kekuatan tempur kelas atas mendominasi nasib mereka. Pada saat ini, Penatualu kalah, sehingga satu demi satu datang semuanya harus dimakamkan satu sama lain. Penatualu dikalahkan. Oh, aku tidak ingin mati. Oh, aku belum memasuki Sifu, aku belum bekerja keras, dan aku belum menjadi orang yang kuat. Aku akan mati di sini, jadi aku tidak berdamai. Sial, aku akan dilahirkan lebih dari 10 tahun yang lalu, sehingga aku bisa bekerja keras untuk menjadi seorang kaisar yang kuat, mungkin itu akan berguna sekarang, dan aku tidak akan menunggu untuk mati kering. Apakah tidak mungkin? Aku tahu aku tidak akan mengambil ujian, jadi aku tinggal di keluarga. Wow. Apakah ini tujuan kita? Ini tidak berdaya. Emosi sedih menular, selama satu kandidat putus asa, maka akan ada yang kedua, ketiga, keempat. Cerita bersambung di bawah ini. Performa keputusasaan setiap orang berbeda, ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang menyesal, dan makin banyak orang jadi gila. Pada saat ini, semua orang di Void Warship bingung, dan mereka tidak tahu harus pergi kemana. Mereka tidak ingin mati dan takut mati. Tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Tidak bisa berbuat apa-apa, langsung menatap maut. Tentu saja, apakah itu kepala pemeriksa Sifu, atau orang lain atau kandidat di Sifu dalam kapal perang, saat ini, Anda dapat dengan cepat melarikan diri sebelum menelan pencuri untuk menelan. Tetapi, apakah mereka telah melampaui panglima perang? Pernahkah Anda menjalankan kapal kerangka? Tidak bisa lari. Apalagi ini masih 3000 meter di langit. Selain perang raja bisa terbang, kemana orang lain pergi? Jadi sia-sia saja. Hei! Di langit, Wang Zongyao juga datang ke sisi Penatualu saat ini, dan dia sangat tidak nyaman melihat Penatualu yang sekarat. Dia seperti orang lain, dan wajahnya sangat putus asa. Namun, ketika dia menoleh untuk melihat Tang Yi, meskipun Wang Zongyao tahu bahwa tidak ada mukjizat yang bisa terjadi, dia masih bertanya kepada Tang Yi dengan hantu, dengan mengatakan, Tang Yi, apakah kamu punya cara? Awalnya, Wang Zongyao tidak mengharapkan apa-apa. Lagi pula, dia bertanya dengan santai, tetapi Tang Yi mengerutkan kening untuk beberapa saat, dan mengangguk dan berkata, ya, tapi saya belum mencobanya. Chapter 167. Tang Yi, apa yang kamu katakan? Apakah kamu punya cara? Apakah kamu punya cara? Apakah bisakah kamu mengalahkan panglima perang yang kuat? Wang Zongyao memandang Tang Yi dengan heran, dia awalnya bertanya dengan santai, ingin tahu apakah Tang Yi bisa menyelesaikan situasi putus asa di depannya, tetapi tidak berharap Tang Yi mengatakan ada jalan. Namun, Tang Yi berkata dengan sangat samar, dan dia tidak tahu bahwa ada jalan, apa jalannya? Bisakah Anda mengalahkan kaisar yang kuat? Apakah ini sesuatu yang lain? Meskipun Tang Yi berulang kali menciptakan keajaiban, Wang Zongyao masih merasa bahwa Tang Yi tidak pernah bisa mengalahkan kaisar yang kuat. Bagaimanapun, Tang Yi terlalu muda, begitu muda telah mencapai tingkat raja perang, ini adalah hal yang sangat luar biasa, jika Anda membiarkannya melebihi raja perang, dan mencapai tingkat raja perang, maka biarkan yang lain hidup. Tidak bisakah itu sangat jahat? Penguji lain dari gedung barat mendengar Tang Yi mengatakan ini, dan mengalihkan pandangan mereka, menatap Tang Yi. Adik laki-laki, cepat bicara tentang apa solusinya, penguji bertanya. Penguji lain mengejek dan berkata ironis, apa yang bisa dia lakukan sebagai kandidat? Saya akui bahwa adik kecil ini sangat kuat, dan bahkan saya belum tentu lawannya, tetapi itu saja.
Bahkan pemilik tanah kami para tetua tidak bisa mengalahkan kaisar yang kuat, bagaimana dia bisa mengalahkannya? Cerita bersambung di bawah ini. Biarkan adik lelaki itu membicarakannya terlebih dahulu, selama itu bisa mencegahku mati hari ini, dan menjadi banteng dan kuda di masa depan, aku akan mendengarkanmu. Kata seorang penguji. Oke, jangan ganggu, biarkan Tang Yi bicara tentang jalannya dulu. Xiao Bai juga berdiri dan berkata saat ini. Xiao Bai sangat populer di kalangan ketua penguji, mendengar ini, semua orang diam. Cara saya mengatakan bukan untuk mengatakan bahwa saya dapat memenangkan panglima perang yang kuat, tetapi bahwa saya dapat mengobati cedera Penatu Walu dalam sekejap, tetapi saya belum mencobanya, saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Setelah semua orang diam, Tang berkata lambat. Tentu saja, Tang Yi tidak berani mengatakan satu hal, lagi pula, itu luar biasa. Dengan kata lain, Tang Yi benar-benar tidak tahu bahwa dia bisa mengalahkan panglima perang yang kuat. Lagi pula, dia masih memiliki banyak keterampilan pembunuh yang tidak dia gunakan, seperti seni bela diri Tianji. Tang Yi tidak pernah menggunakannya, jadi dia tidak mengetahuinya, tetapi kata Tianji saja cukup menakutkan, dan kekuatannya meledak jelas tidak terbayangkan. Tang Yi juga sangat percaya diri dalam seni bela diri ini. Namun, dalam hal kekuatan keras, Tang Yi kehilangan terlalu banyak, jadi dia hanya memiliki 3 tingkat jaminan terhadap kaisar. Tapi ini cukup mengejutkan. Raja perang mana yang berani mengatakan bahwa ia bisa menang dengan 3 tingkat kepercayaan pada kaisar perang terakhir? Bahkan Panglima Perang Bintang 9, tidak berani mengatakannya. Apalagi Raja Perang Bintang 9 melawan Kaisar Perang, belum lagi 3 lapis, ada lapisan probabilitas yang dianggap tiada taranya. Dapat dilihat seberapa tinggi kemungkinan genggaman Raja Perang terhadap Kaisar Perang, 3 tingkat. Selain itu, Tang Yi belum menjadi Panglima Perang Bintang 9, hanya Panglima Perang Samsung. Apa hal yang luar biasa ini? Oleh karena itu, Tang Yi tidak mengatakannya, tetapi memilih pesan luar biasa lainnya. Informasi ini masih luar biasa. Apa, katamu kau bisa menyembuhkan luka Elder Lu secara instan? Apakah itu tidak mungkin? Penatua Lu terlihat. Bisakah luka seperti ini disembuhkan? Obat apa? Saya percaya Anda dapat menyelamatkan Penatua Lu, tetapi Anda mengatakan Anda dapat menyembuhkan Penatua Lu dalam sekejap, yang saya tidak percaya. Namun, tidak ada gunanya menyelamatkan Penatua Lu sendirian, karena kita akan dipanggil dengan nama itu Kaisar Warlord Membunuh. Hei, aku tahu kebaikanmu, tapi jangan bercanda. Begitu kata-kata Tang Yi selesai, semua penguji di Sifu berubah dari harapan semula menjadi putus asa. Di depannya, Penatua Lu sedang sekarat, organ-organ dalamnya dan organ-organ dalamnya dihancurkan. Katamu itu bisa disembuhkan, dan bisa disembuhkan dalam sekejap. Lelucon apa? Cerita bersambung di bawah ini. Bagaimana cara penyembuhannya? Bahkan dokter tidak bisa melakukannya. Bagaimana anak kecil, bau, dan berbulu ini bisa melakukannya? Tidak ada orang yang hadir percaya Tang Yi. Namun, hanya ada satu pengecualian, yaitu Wang Zongyao. Tang Yi, bisakah kamu benar-benar memperlakukan Penatua Lu dan mengembalikannya ke perang? Itu hebat. Cepat dan pulihkan Penatua Lu. Meskipun Wang Zongyao sedikit tidak bisa dipercaya, karena Tang Yi berani mengatakannya, maka harus ada tingkat kepercayaan tertentu. Wang Zongyao masih mempercayai Tang Yi. Lagi pula, Tang Yi telah menciptakan begitu banyak keajaiban, bukan hal yang aneh. Daripada percaya bahwa Tang Yi dapat memenangkan pertempuran melawan Wang Qiang, Wang Zongyao lebih bersedia untuk percaya bahwa Tang Yi dapat menyembuhkan Penatua Lu. Bagaimanapun, ini bukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Melihat Wang Zongyao percaya pada dirinya sendiri, Tang Yi mengangguk dan merasa bahwa dia tidak salah mengerti orang-orang. Wang Zongyao benar-benar ingin berteman dengan dirinya sendiri, jadi dia percaya pada dirinya sendiri. Di hadapan orang-orang lain yang tidak percaya pada dirinya sendiri, Tang Yi langsung memilih untuk mengabaikannya dan hanya berkata kepada Wang Zongyao, sebenarnya, saya tidak bisa memperlakukan Penatua Lu sepenuhnya, tetapi hanya merawat lukanya hingga sepertiga, untuk 2/3 dari cedera lainnya,
tolong maafkan saya karena tidak berdaya. Adapun berapa banyak kekuatan tempur yang Elder Lu dapat pulih, itu tergantung pada Elder Lu. Apa? Kembalikan hanya sepertiga. Wang Zongyao tertegun dan sedikit kecewa, tetapi dia masih bertanya, jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan luka Elder Lu? Segera, sebentar, kata Tang Yan ringan. Saat. Bisakah sepertiga dari luka Penatua Lu disembuhkan sesaat? Anak muda, aku tahu kamu hebat, tetapi bukankah kamu harus dilebih-lebihkan? Hei, jangan buang waktu dengannya. Cepat dan pikirkan tindakan balasan. Soalnya, Panglima Perang dan Panglima Perang yang menelan pencuri akan datang. Jika kita tidak menginginkan tindakan balasan, kita mungkin benar-benar akan dibunuh. Melihat bahwa Tang Yi membuat luka Penatua Lu begitu sederhana, semua orang di Sifu sedikit mengernyit, mengira dia terlalu banyak menyombongkan diri. Semua orang tahu bahwa Tang Yi sangat kuat, semua orang juga mengakui ini. Lagi pula, Tang Yi baru saja menunjukkan kekuatannya untuk membunuh warrior-warrior musuh, semua orang melihatnya. Namun, penyembuhan ini berbeda dari membunuh orang, perlu memperhatikan keterampilan medis macam apa yang bisa membuat Tang Yi begitu mudah. Dan masih mengobati sepertiga dari cedera dalam sekejap. Ini bahkan lebih baik daripada dokter sulap, jadi bagaimana semua orang bisa percaya? Pada saat ini, Tang Yi mengabaikan keraguan semua orang, membalik pergelangan tangannya, dan mengeluarkan obat sakit emas kecil dari ransel sistem Ares. Cerita bersambung di bawah ini. Obat sakit emas kecil, setelah digunakan, dapat mengembalikan 30% volume darah pemain dalam 5 detik. Obat sakit emas kecil ini pada awalnya digunakan oleh pemain itu sendiri. Tang Yi tidak pernah menggunakannya untuk orang lain, jadi dia tidak begitu yakin apakah itu berdampak pada orang lain. Namun, tidak ada gunanya menebak sekarang, apakah itu efektif atau tidak, Anda akan tahu jika Anda memakannya. Oleh karena itu, Tang Yi menaruh obat sakit emas kecil di mulut Penatua Lu, dan biarkan hasilnya membuktikan apakah obat sakit emas kecil itu efektif untuk orang lain. Chapter 168. Apakah kamu menggunakan ini untuk merawat Penatua Lu? Pil kecil ini dapat langsung mengobati luka ketiga Penatua Lu. Ini terlalu kasar. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, aku tidak membuang waktu dengan anak ini lagi. Yah, bahkan jika aku mati di sini saat ini, maka aku harus menarik beberapa pencuri sebagai kursi belakang. Kakak Lin, jangan impulsif. Bahkan jika penguji asli Sifu tidak percaya bahwa Tang Yi dapat menyembuhkan Penatua Lu dalam sekejap, mereka masih memiliki harapan seperti itu di hati mereka, berharap keajaiban dapat benar-benar terjadi. Jadi mereka juga menunggu Tang Yi untuk melihat keterampilan medis luar biasa seperti apa yang ingin ditunjukkan Tang Yi. Namun, ketika mereka melihat bahwa Tang Yi hanya menggunakan pil kecil untuk mengobati Penatua Lu, mereka tidak lagi memiliki harapan. Lelucon apa? Pil kecil ingin menyelamatkan kematian yang sering dari pintu hantu. Sembuh sepertiga dari lukanya dalam sekejap. Ini hanya melamun. Pil kecil bukanlah obat mujarab, bagaimana mungkin ia memiliki efek ajaib seperti itu? Bahkan jika itu adalah master alkimia tingkat master, tidak mungkin untuk membuat obat mujarab seperti itu, apalagi seorang kandidat. Karena itu, semua orang tidak lagi memiliki harapan untuk Tang Yi. Tang Yi tidak memperhatikan orang lain. Setelah meletakkan obat sakit emas kecil di mulut Penatua Lu, dia menatap dekat pada sesepuh. Pada saat yang sama, hati saya juga menghitung mundur. 1 2 3 4 5. Pada 5 detik, dia bahkan lebih terpana dengan dua mata, mengamati setiap gerakan para tetua, tanpa melepaskan detail apapun. Kali ini, Tang Yi tidak hanya sesederhana menyelamatkan Penatua Lu, dia juga ingin memverifikasi apakah obat sakit emas kecil dapat diberikan kepada orang lain. Jika bisa, maka itu akan sangat membantu Tang Yi. Bagaimanapun, jenis obat mujarab ini dapat dibeli di toko sistem, dan potensinya sangat kuat. Cerita bersambung di bawah ini. Selain obat sakit emas kecil, ada obat sakit emas berukuran sedang dan obat sakit emas besar.
Jika ini dapat digunakan oleh orang lain, maka kerabat dan teman Tang Yi berada dalam bahaya hidup dan memasuki kondisi kematian yang sering. Dia juga dapat membeli satu dan membiarkan mereka makan dan menyelamatkan hidup mereka. Oleh karena itu, momen ini tidak hanya untuk menyelamatkan orang, tetapi juga untuk merencanakan masa depan. Pada saat ini, ketika Tang Yimo menghitung 5 detik, Penatua Lu benar-benar merespons. Kulihat kelopak matanya berdetak sedikit, jari-jarinya menggeliat, dan akhirnya, dia membuka matanya dan bangun. Penatua Lu, apa kamu sudah bangun? Tang Yi terkejut. Selesai. Obat sakit emas kecil, seperti pil atribut lengkap, benar-benar dapat digunakan oleh orang lain. Jadi di masa depan, tidak peduli siapa yang terluka parah atau hampir mati, keluarga dan teman-temannya akan selamat selama Tang Yi memberinya satu. Ini adalah acara yang hebat untuk Tang Yi, jadi saat ini dia tidak hanya bahagia untuk Penatua Lu, tetapi juga bahagia untuk dirinya sendiri. Bangun, bangun. Benar-benar bangun. Penatua Lu, apakah Anda mendengar saya berbicara? Wang Zongyao bereaksi sedikit lebih lambat dari Tang Yi, tetapi itu adalah reaksi pertama selain Tang Yi. Wajahnya juga sangat gembira saat ini. Bahkan ada rahasia di dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak salah membaca Tang Yi. Tang Yi dapat membawa semua jenis kejutan. Tidak, bangun. Benar-benar bangun. Ya Tuhan, Penatua Lu benar-benar bangun. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Bagaimana mungkin, hanya pil kecil yang benar-benar bisa menyelamatkan Penatua Lu? Tidak bisakah itu sekilas cahaya? Seharusnya tidak, kau paham, kulit Elder Lu berangsur-angsur berubah cerah, dan dia tampak sangat hidup. Keabadian seperti apa itu? Bagaimana itu bisa memiliki efek yang begitu kuat? Para penguji di Sifu terkejut ketika mereka melihat Penatua Lu bangun. Ini benar-benar bekerja. Pil benar-benar dapat menarik prajurit mati dari gerbang hantu. Ini hanyalah keajaiban. Karena memang benar bahwa obat ini dapat menyelamatkan orang, menurut Tang Yi, dapatkah ia memulihkan sepertiga dari lukanya? Memikirkan hal ini, semua orang melihat keadaan para tetua pendaratan satu demi satu, dan beberapa orang bahkan bertanya kepada Penatua Lu bagaimana perasaan mereka saat ini. Aku belum mati. Setelah Penatua Lu membuka matanya, dia juga sangat terkejut. Cerita bersambung di bawah ini. Bagaimanapun, sebagai klien, ia menderita banyak luka dan ia tahu sendiri. Di bawah cedera semacam itu, tidak ada yang bisa bertahan. Tapi, tidak hanya dia hidup sekarang, tetapi kondisinya tidak terlalu buruk. Bagaimana kabarnya? Penatua Lu mengayunkan tinjunya dan menemukan bahwa dia tidak selemah dan lemah seperti orang biasa yang terluka, dan kehilangan kekuatan tempurnya. Sebaliknya, masih ada kekuatan di tubuhnya, dan dia bisa merasakan keadaan tubuhnya saat ini, bahkan jika dia diizinkan bertarung untuk selusin putaran lagi, itu bukan masalah. Ini. Dalam sekejap, Penatua Lu tertegun, memandangi penguji Sifu di samping dan bertanya dengan ragu, kenapa tiba-tiba saya menjadi lebih baik? Dan, saya merasa bahwa kondisi fisik saya tidak terlalu buruk. Adakah yang memberitahu saya apa yang terjadi? Semua orang melihat bahwa Penatua Lu berbicara dengan jelas dan wajahnya kemerahan, dan dari keadaan yang dipantulkannya, itu sama dengan efek yang dijelaskan oleh Tang Yi. Tampaknya bukan hanya hidup, tetapi juga sepertiga dari luka. Melihat bahwa Penatua Lu masih hidup, kejutan yang paling menyenangkan saat ini adalah Wang Zongyao. Saya melihatnya dengan gembira berkata, Penatua Lu, Tang Yi menyelamatkanmu. Tang Yi. Penatua Lu sedikit bertanya-tanya, dalam kesannya, dia tidak mengingat orang seperti itu. Siapa lelaki ini? Di mana pemeriksa atau pesulap? Sangat kuat untuk bisa menyelamatkan diri dari cedera seperti itu. Penatua Lu awalnya mengira dia adalah seorang master, tetapi dia tidak mau. Pada saat ini, Wang Zongyao membawa Tang Yi dan memperkenalkan, itu dia. Dia adalah Tang Yi. Dan Tang Yi juga melengkungkan tangan Penatua Lu, dengan hormat berkata, Penatua Lu, halo, saya Tang Yi, itu adalah kehormatan saya untuk menyelamatkan Penatua Lu. Hah, kamu.
Setelah melihat Penatua Lu, dermawan penyelamatnya ternyata adalah seorang pemuda yang mengenakan kostum calon, dan dia tiba-tiba membeku lagi. Simpan diri Anda sebagai kandidat. Ini. Penatua Lu tiba-tiba merasa bahwa dia hanya koma, dan seluruh dunia telah berubah. Dapatkah seorang kandidat menyelamatkan seseorang yang sering meninggal? Apakah Anda ingin menjadi sangat gila? Tetapi, masih tidak dapat membiarkan Penatua Lu berpikir banyak, dan jangan menunggu semua orang untuk menjelaskan lebih lanjut. Oh, di langit, para prajurit kapal perang kerangka yang tak terhitung jumlahnya, dipimpin oleh Panglima Topeng-Topeng Emas, terbang cepat dia berbalik di sini. Penatua Lu mengerutkan kening, melirik ke arah pelarian musuh, kemudian membuat keputusan di dalam hatinya, dan berkata kepada orang banyak, kali ini musuh terlalu kuat, kita bukan lawan mereka, aku akan naik untuk bertemu musuh nanti, seret mereka, Anda mengambil peserta tes untuk melarikan diri secepat mungkin. Cerita bersambung di bawah ini. Mengatakan itu, mata Penatua Lu masih melekat, dan dia merasa seolah dia sudah mati. Tidak ada masalah dengan keputusan ini, dan situasi saat ini hanya bisa seperti ini. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengalahkan prajurit pendekar bertopeng emas, tetap di sini dan berjuang keras, hanya untuk mati sia-sia. Tapi, ketika semua orang akan bertindak sesuai rencana, seorang tokoh memblokir mereka. Melarikan diri. Kenapa kita harus melarikan diri? Kita tidak perlu melarikan diri. Chapter 169. Jangan lari. Siapa bilang ini? Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang berbalik dengan kebingungan, dan ingin melihat siapa yang mengatakannya, dan tiba-tiba melihat wajah yang sangat percaya diri dan sangat muda di depan mata mereka. Tang Yi. Wang Zongyao bertanya-tanya, apa yang tidak perlu melarikan diri? Anda tidak ingin hidup? Tidak. Tang Yi menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dialah yang tidak perlu melarikan diri. Saya melihat Tang Yi dengan serius berkata, saya tidak ingin hidup, tetapi saya ingin semua orang hidup. Saya berkata kita tidak harus melarikan diri karena saya bersedia bekerja dengan Penatua Lu untuk melawan Panglima Perang yang kuat, tentu bisa mengalahkan Panglima Perang yang kuat. Tang Yi sangat yakin, dan wajahnya penuh percaya diri, seolah-olah dia memiliki kepastian 100%. Tentu saja, Tang Yi memang memiliki kepastian 100%. Jika dia sendirian, paling tidak ada 3 lantai, tetapi sekarang dengan Penatua Lu, situasinya berbeda. Inilah sebabnya mengapa Tang Yi sangat yakin. Tapi, Wang Zongyao menatap Tang Yi dengan kaget dan ingin melihat apakah Tang Yi bodoh. Tidak hanya Wang Zongyao, semua penguji Sifu dan bahkan Penatua Lu, memandang Tang Yi seperti orang bodoh. Menilai dari penampilan Tang Yi sebelumnya, mereka menyimpulkan bahwa Tang Yi adalah seorang panglima perang. Panglima perang muda seperti itu memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Tapi sekarang, seorang panglima perang sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan panglima perang untuk berurusan dengan panglima perang lain yang kuat. Apakah ini terlalu sombong? Apa peran yang bisa dimainkan Raja Perang dalam pertempuran di tingkat Kaisar Perang? Semua orang berpikir bahwa Tang Yi kuat, tetapi dia terlalu sombong dan sombong. Ini bukan hal yang baik. Mentalitas ini dapat dianggap membunuhnya, sama seperti sekarang, bahkan jika dia ingin menantang seseorang. Panglima Perang, bukankah ini kematian? Setelah Wang Zongyao terkejut, dia melihat bahwa Tang Yi tidak terlihat seperti lelucon. Dia kemudian menasihati dengan hati yang panjang, Tang Yi, jangan bercanda, apakah Anda tahu betapa kuatnya seorang prajurit-prajurit? Kita semua kecuali Penatua Lu bersama-sama, mereka tidak bisa menjadi penentang panglima perang yang kuat. Cerita bersambung di bawah ini. Jangan berubah-ubah. Pada saat ini, musuh dapat melarikan diri satu atau yang lain. Pendara tua kita akhirnya mendapatkan kekuatan tempur. Dia pasti akan dapat memblokir panglima perang yang kuat untuk beberapa waktu, mungkin dia bisa tetap bertahan di gedung barat. Yang kuat datang untuk mendukung, agar kita bisa hidup. Xiao Bai juga mengangguk dan setuju, saudara Wang berkata baik, dan Tang Yi, jangan bersikap impulsif, tetap di pegunungan,
jangan takut bahwa tidak akan ada kayu bakar, dan Penatua Lu bersedia memberikan waktu untuk kita, jika kita tidak menghargai itu lagi bukankah itu kebaikan Penatua Lu dengan sia-sia? Seorang penguji di Sifu juga mengatakan, adik kecil ini, saya akui bahwa kekuatan Anda memang baik, dan ada begitu banyak kemampuan fana, tetapi masih mengikuti instruksi dari Penatua Lu. Lari, Kaisar tidak seperti kita. Jika Anda dapat berdiri, tetap di sini, itu hanya akan menambah beban Penatua Lu. Pada akhirnya, bahkan Penatua Lu berkata, Tang Yi. Aku mendengar mereka memanggilmu Tang Yi, kan? Terima kasih telah menyembuhkanku, dan terima kasih atas tekadmu untuk hidup dan mati bersama, tetapi Tang Yi, ayo pergi, jika Anda benar-benar ingin bertemu musuh dengan saya, itu sama dengan apa yang dikatakan ketua pemeriksa Lin, tetapi itu hanya menambah beban saya dan tidak berpengaruh. Penatua Lu berpikir bahwa Tang Yi tidak melarikan diri karena dia khawatir tentang keselamatannya sendiri. Kemudian dia berkata, dan kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan baik-baik saja, tetapi aku akan menghalangi itu di masa lalu. Selama kalian semua telah melarikan diri, aku akan segera melarikan diri, dan tidak boleh mati di tangan Kaisar Perang. Kamu tidak percaya padaku. Dan Paman Wang, bukankah kamu percaya padaku? Melihat bahwa tidak ada dari mereka yang percaya pada diri mereka sendiri, bahkan Wang Zongyao, yang paling percaya, adalah pandangan yang tidak percaya. Tang Yi mengerutkan kening, sedikit tidak bahagia. Setelah berpikir sebentar, dia tiba-tiba berkata, "Yah, karena aku tidak percaya padaku, maka aku akan membuktikannya padamu." Dengan mengatakan itu, dia bergegas ke langit seperti kemarahan dan menyapa swallowers seni bela diri. Tentu saja, Tang Yi tidak bertaruh, tetapi untuk membuktikan dirinya, ia memiliki kekuatan ini. Melihat tindakan Tang Yi yang berubah-ubah, semua orang ingin memblokirnya, tetapi kecepatan Tang Yi terlalu cepat. Ketika mereka bereaksi, Tang Yi sudah terbang keluar dan tidak bisa dihentikan sama sekali. Kecepatan di mana Tang Yi bergegas, bahkan Penatua Lu, terkejut dan tidak bereaksi. Dia tidak berharap itu begitu cepat. Penatua Lu memiliki pertempuran sengit dengan prajurit kesatria yang menelan pencuri sebelumnya, dan dia tidak punya waktu untuk mengalihkan perhatian. Dia tidak punya waktu untuk fokus pada orang lain, jadi dia belum pernah melihat Tang Yi tertembak, dia juga tidak tahu seberapa kuat Tang Yi. Sebelumnya, ketika Tang Yi bisa terbang, dia hanya berpikir bahwa Tang Yi menggunakan alat peraga untuk terbang. Pada saat ini, Tang Yi menunjukkan kecepatan yang sangat cepat, hanya untuk mengetahui bahwa ini bukan masalahnya, tetapi kekuatan Tang Yi sangat luar biasa. Dia adalah Raja Perang. Pada saat ini, Penatua Lu memikirkan sebuah kalimat yang dikatakan Wang Zongyao sebelumnya. Mungkin akan ada kejutan yang tak terduga pada kandidat tahun ini. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi ini, apakah ini kegembiraan yang tak terduga dari ujian ini? Kekuatan Raja Perang tidak tertandingi dalam kecepatan. Ya, memang mungkin untuk menggantungkan kandidat dari semua distrik Sifu. Jenius seperti itu bisa memasuki West Mansion, yang merupakan berkah bagi West Mansion. Namun, Tang Yi bisa disebut jenius di antara para jenius, sangat jahat, tetapi bagi Kaisar, kecepatannya saja jelas tidak cukup. Perilaku Tang Yi saat ini masih terlalu impulsif. Hei, masih terlalu muda. Penatua Lu menggelengkan kepalanya. Tidak ada jalan bagi Tang Yi yang keras kepala, tetapi dia mengatakan kepada penguji utama untuk memerintahkan, kamu dengan cepat mengatur pelarian sesuai dengan rencana, Tang Yi dan masalah mencegah prajurit kesatria serahkan padaku. Seorang jenius seperti Tang Yi, tetapi sumber daya strategis penting Sifu, Penatua Lu tidak akan membiarkannya mati sia-sia. Meskipun Tang Yi sangat impulsif, tetapi juga dimaafkan, Penatua Lu tidak akan mengejarnya, jadi sangat penting untuk menempatkan penyelamatan Tang Yi dan para panglima perang yang menghalangi dalam tugas yang sama. Yang lain mendengar instruksi Penatua Lu mengangguk dan berkata ya, mereka mulai terbang menuju kapal perang Void dan bersiap untuk melarikan diri. Di sisi lain, Tang Yi telah menyambut musuhnya. Di depannya, ada seorang prajurit-prajurit dengan topeng emas, dan lebih dari 20 prajurit-prajurit kekuatan yang berbeda terbang ke arahnya.
Kekuatan ini menyerbu, dan momentum yang muncul cukup mengerikan, seperti gunung dan lautan tekanan. Di langit, itu redup selama 1 menit, dan tampaknya ditutupi dengan kabut. Tapi Tang Yi menghadapi kekuatan seperti itu tanpa menunjukkan ketegangan, dan wajahnya penuh percaya diri. Memegang sisa bayangan pedang, Tang Yi dengan berani berkata, karena semua orang tidak percaya padaku, maka aku akan membuktikan kepada semua orang, apakah Tang Yi memiliki kekuatan ini. Ledakan. Dengan mengatakan itu, Tang Yi tidak lagi memiliki keraguan, momentum penuh, kekuatan seluruh tubuh meledak. Chapter 170. Tang Yi, jangan. Penatua Lu datang dari belakang Tang Yi, berusaha menghentikan Tang Yi dari melakukan hal-hal bodoh. Dari sudut pandang Penatua Lu, di mana Warlord sangat baik untuk ditangani, dan pada saat ini, tidak hanya ada satu panglima perang, tetapi ada lebih dari 20 panglima perang, yang juga terbang bersama para panglima perang. Berjuang keras dengan kekuatan seperti itu hampir mati. Namun, Tang Yi menutup telinga terhadap ketidakpedulian Penatua Lu, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Setelah menyesuaikan keadaannya dengan yang terbaik, dia mengepalkan pedang bayangan sisa dan bergegas menuju para pejuang kapal perang kerangka. Penatua Lu di belakang gelisah. Cerita bersambung di bawah ini. Di sisi lain, prajurit kesatria dengan topeng emas melihat Tang Yi bergegas, pertama terkejut, dan kemudian mencibir muncul di sudut mulutnya, dan dia tidak lagi mengabaikan Tang Yi. Dalam pandangannya, prajurit muda yang bergegas hanyalah seorang pemuda yang terpana, mencari kematian. Tidak perlu mengabaikannya dan dia tidak bisa mengancam mereka. Dan prajurit-prajurit yang berada tepat di sebelah prajurit topeng emas mengabaikan Tang Yi. Prajurit pendekar yang tidak memiliki topeng emas ada di samping mereka. Mereka mungkin benar-benar takut pada Tang Yi. Lagi pula, kekuatan Tang Yi sangat mengerikan untuk meletakkannya di sana, dan mudah untuk membunuh mereka. Tetapi pada saat ini, prajurit-prajurit dengan topeng emas memimpin dan Tang Yi bergegas, sehingga mereka hanya bisa menemukan kematian, tidak ada hasil kedua. Tapi, mereka tidak menyangka itu karena pada saat ini mereka terlalu membenci Tang Yi, dan setelah beberapa detik, mereka membayar harga nyawa mereka. Membunuh. Tang Yi melompat di udara ketika dia masih lebih dari 10 meter jauhnya dari lawan, dan mengangkat pedang bayangan sisa ke atas kepalanya. Itu adalah gunung yang retak. Tang Yi menutupi semua musuh di 10 meter depan, dan kemudian, tangan kanan memegang pedang bayangan sisa membanting. Tang Yi ingin membuktikan bahwa ia memiliki kekuatan ini. Dan keterampilan terakhir, keruntuhan gunung, adalah bukti kekuatan terbaik. Ledakan. Napas yang mengerikan menyelimuti langit, dan aliran magma panas menyembur keluar. Kekuatan gunung yang pecah meledak ke udara. Meskipun tanah di sini bukan tanah, tetapi udara, efek khusus dari tanah longsor masih kuat. Banyak magma panas muncul dari udara tipis, api menyapu di bawah desiran angin, udara jatuh, dan seluruh dunia tampak gemetar dengan kekuatan yang begitu keras. Seluruh langit penuh dengan lava dan api, membuat orang merasa seolah-olah mereka berada di 18 lapisan neraka. Hanya berdiri di kejauhan, Anda bisa merasakan langit, suhunya mengerikan. Dalam menghadapi serangan yang kuat dari gunung yang pecah, para pejuang kapal perang skeleton ketakutan. Wajah semua orang penuh dengan ekspresi panik. Mereka melihat sekeliling dengan sia-sia, mencari jalan keluar. Namun, sudah terlambat. Di mana mereka bisa melarikan diri ke langit api. Pada saat ini, mereka menyesali dan membenci Tang Yi, dan membuatnya melakukan serangan yang mengerikan, tetapi sayangnya, tidak ada obat penyesalan yang dijual kepada mereka di dunia, dan penyesalan tidak membantu. Ledakan. Getaran di langit tidak ada habisnya, dan semua prajurit kapal perang kerangka ditelan gelombang magma yang kuat ini. Cerita bersambung di bawah ini. Aroma yang sangat panas keluar, abu yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan tersebar ke langit, hanya sekejap mata, seluruh langit adalah nyala abu. Wow! Setelah beberapa saat, semuanya menjadi sunyi, lautan api menghilang, magma menghilang, dan suhu perlahan-lahan turun. Dengan lenyapnya visi ini, ada lebih dari 20 prajurit raja perang.
20 prajurit Panglima Perang, paku instan, dalam nyala api, pemusnahan abu. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang pejuang prajurit, mendapatkan 462.123 poin pengalaman, dan Dewa Perang bernilai 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang pejuang prajurit, mendapatkan 345.156 poin pengalaman, dan Dewa Perang bernilai 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang pejuang prajurit, mendapatkan 561.451 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang pejuang prajurit, mendapatkan 374.541 poin pengalaman dan Dewa Perang bernilai 0 poin. Ada lebih dari 20 pertanyaan di benak Tang Yi, dan dia mendapatkan banyak pengalaman, yang membuatnya tertawa. Pada saat yang sama, perasaan bangga besar tiba-tiba muncul. Jangan percaya kekuatanku. Apakah kamu melihatnya? Inilah kekuatan saya. Tang Yi berpikir dengan bangga. Namun, satu-satunya penyesalan adalah bahwa Panglima Perang yang kuat tidak mati. Tanah pegunungan Tang Yi yang runtuh tidak mampu membunuhnya. Di depan Tang Yi, area langit yang luas pada awalnya ditempati, Panglima Perang dan prajurit yang lebat semuanya telah menghilang, dan semua Panglima Perang telah dihancurkan di bawah serangan Tang Yi. Satu-satunya yang tersisa adalah bahwa prajurit pendekar dengan topeng emas. Dia masih mengambang di udara saat ini. Namun, meskipun Kaisar yang kuat menarik diri dari pukulan hebat Tang Yi, penampilannya saat ini tidak lagi semegah sebelumnya, dan ia tidak lagi memiliki dunia yang mulia. Aku melihatnya mengenakan pakaian compang camping, seluruh tubuhnya gelap, dan rambutnya bahkan lebih hangus. Orang itu menyerupai seorang anak bernama Hua Zi, yang sama sekali tidak seperti seorang kaisar yang kuat, terlihat agak malu. Jika bukan karena dia melayang di udara pada saat ini, jika bukan karena dia mengeluarkan napas yang kuat, tidak ada yang akan menganggap sosok hitam di depannya sebagai seorang kaisar perang. Ini. Di belakang Tang Yi, Penatua Lu, yang mampu mengejar ketinggalan, terpana dengan pemandangan di depannya. Dia menggosok matanya dan tidak bisa percaya. Namun, bau bakaran yang tersisa di langit dan asap hitam yang melayang-layang memberitahu Penatua Lu bahwa ini bukan mimpi, tetapi kenyataan. Lebih dari 20 panglima perang, tetapi lebih dari 20 panglima perang. Bunuh saja dalam satu pukulan. Meskipun lebih dari 20 panglima perang, Penatua Lu juga bisa membunuh, tetapi dia tidak bisa membunuh dalam satu pukulan. Tingkat ini sangat mengerikan. Tang Yi, bagaimana itu bisa begitu kuat? Terlebih lagi, Kaisar Perang dengan topeng emas pada saat itu jelas terluka. Pukulan Tang Yi tidak hanya membunuh lebih dari 20 prajurit, tetapi juga prajurit yang terluka. Seorang Raja Perang melukai seorang Kaisar Perang. Melewati level besar. Ini tidak bisa dipercaya. Pada saat ini, Penatua Lu sudah percaya apa yang dikatakan Tang Yi. Dia memang bisa bertarung dengan dirinya sendiri melawan prajurit emas. Jika tidak ada kekuatan seperti Tang Yi yang bisa bertarung dengan dirinya sendiri, siapa lagi yang bisa? Ini luar biasa. Di sisi lain, penguji di Sifu akan mengadakan retret, tetapi suara besar dari langit segera menarik perhatian mereka. Ketika mereka melihat ke atas, mereka tiba-tiba melihat ekspresi luar biasa Tang Yi. Lebih dari 20 Raja Perang, yang semuanya jatuh di bawah kehebatan Tang Yi, bahkan Kaisar Perang bertopeng emas, juga terluka. Adegan ini membuat semua penguji di Sifu bodoh. Mereka melayang di udara dan menatap lurus ke arah di mana Tang Yi berada, melupakan rencana mundur yang akan datang. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.